Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Pada Quran Surat Yasin ayat 36, bahwa di antara sunnatullah adalah adanya perjodohan bagi semua makhluk. Allah menciptakan makhluknya berpasangan, karena dengan berpasangan itulah kehidupan ini diharapkan bisa lestari. Sebagaimana firman Allah pada Quran Surat Az-Zariyat ayat 49, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, bahwa perjodohan manusia itu diatur melalui hukum perkawinan dalam ilmu munakahat agar terjaga eksistensi atau keberadaan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah dan untuk menunaikan misi kekhalifahan. Adanya komunitas kecil yang dimulai dari keluarga dalam kehidupan rumah tangga yang diharapkan sakinah itu akan melahirkan pemimpin-pemimpin di semua tingkatan, dari tingkat keluarga, masyarakat, dan bangsa. Bahkan dikatakan keluarga miniatur bangsa. Di antara maksud perjodohan laki-laki dan perempuan itu adalah dalam rangka melaksanakan tugas misi kekhalifahan di muka bumi ini. Maka pernikahan dalam Islam itu diatur sedemikian rupa, dimulai dari perkawinan itu diawali dengan cara yang Islami, seperti pemilihan calon pasangan. Jadi proses memilih pasangan di dalam Islam itu perlu mengenal yang terkait dengan persoalan keimanan, kejelasan dari nasabnya. Dan setelah itu Islam mengajarkan untuk minta pertimbangan kepada Allah lewat salat istikharah. Walaupun hanya satu pilihannya, namun fungsi daripada istikharah itu untuk dibukakan topeng-topeng di mana manusia tidak banyak mengetahui apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelaksanaan pernikahan itu dilaksanakan secara Islami. Adanya kejelasan siapa yang menjadi walinya, ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Islam, karena masih ada yang memulai pernikahan itu dengan sebuah kebohongan. Kadang-kadang anak angkat diaku menjadi anak kandung, sehingga ayah angkatnya itu yang berperan menjadi walinya.
Kemudian bagaimana Islam mengatur agar calon mempersiapkan diri secara fisik maupun mental, dan kafaah sekufu, terutama di dalam masalah keimanan, pendidikan, persoalan sosial, itu juga sangat penting untuk menjadi pertimbangan. Dan bagi umat Islam, calon diupayakan sedapat mungkin bisa membaca Al-Quran, karena Al-Quran itulah yang akan menjadi undang-undang di dalam kehidupan di dunia itu menuju kehidupan akhirat dalam seluruh persoalan kehidupan. Maka ketika menikah tidak membekali diri membaca Al-Quran, tidak bisa, kemudian sholatnya juga asal-asal, ini bagaimana akan bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari sebuah pernikahan? Karena pada Quran surat Al-Fatah ayat 4, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyasdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada, dan milik Allah bala tentara langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Karena tujuan pernikahan itu sakinah, itu diturunkan kepada hati orang yang beriman, sehingga masing-masing dari pasangan itu harus menyiapkan hati yang penuh keimanan kepada Allah, maka Allah akan menurunkan ketenangan itu. Kemudian yang perlu dipahami kaitannya dengan keluarga sakinah itu yang seperti apa? Maka konsep keluarga sakinah itu adalah bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di kantor urusan agama, yang dilandasi rasa saling menyayangi dan menghargai dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menghadirkan suasana kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini pesan terakhir dari definisi keluarga yang sakinah itu adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk menggapai ridha Allah ada 5 pilar untuk mewujudkan keluarga yang sakinah itu. Yang pertama adalah terciptanya suasana yang agamis di dalam rumah tangga. Jadi kalau Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi bagaimana dapat menciptakan suasana surga di rumah itu? Yang kata kuncinya pada surat Al-Furqan ayat 64 di situ, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah. Jadi yang termasuk ibadur rahman adalah mereka yang melalui malam harinya sujud, ya, untuk
melakukan salat malam. Nah, inilah yang menciptakan suasana yang agamis itu dilakukan bersama-sama oleh pasangan baik suami maupun istri. Kemudian yang kedua adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara halal. Jadi halal di sini cara memperolehnya, kemudian juga apa yang dikonsumsi. Nah, istri kalau membelanjakan harta yang diberikan oleh suami dari barang yang dibelanjakan, barang yang tidak halal, yang haram, walaupun cara memperolehnya itu dengan cara yang halal, maka ini sangat berdampak pada tumbuh dan kembangnya dari daging anak-anak yang dilahirkan maupun pada pasangan suami istri itu. Dan kepada suami, jangan membawa harta ke rumahnya untuk nafkah istri dan anak-anaknya dari barang yang haram, bahkan yang subhat pun itu dihindari, karena ini sangat berdampak pada kehancuran rumah tangga. Kemudian yang berikutnya, pendidikan yang optimal, artinya setidaknya faham akan hak dan kewajiban dari masing-masing. Jadi memang harus belajar bagaimana aturan-aturan di dalam rumah tangga itu. Kemudian kesehatan yang memadai, sehingga kalau di undang-undang kesehatan di sini adalah seimbang antara kesehatan jasmani, rohani, sosial, dan spiritual. Jadi ada fungsi sosial ini yang seringkali ketika berumah tangga lupa kepada orang-orang yang telah berjasa di dalam kehidupannya ini. Kemudian terciptanya hubungan yang harmonis antar keluarga. Nah, untuk itulah maka ketika menikah, kaitannya dengan fungsi sosial di sini ada kewajiban-kewajiban pada keluarga asal, baik keluarga asal suami maupun keluarga asal istri. Sehingga pada Quran surat An-Nisa ayat 36, wa'budullah wa la tusyriku wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Jadi setelah beriman kepada Allah, kemudian baik kepada kedua orang tua, dan ada dzawil qurba. Di situ ada saudara suami dan di situ ada saudara istri. Nah, untuk itulah maka dari kriteria atau untuk indikator tercipta suasana yang sakinah ini, kaitannya dengan suasana yang agamis, kemudian terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara halal, pendidikan yang optimal, dan kesehatan yang memadai, serta tercipta hubungan yang harmonis antar keluarga. Nah, yang tidak kalah pentingnya, bagaimana pasangan itu senantiasa meningkatkan ilmu dan amal, karena dari situlah akan iman semakin menguat. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kebutuhan dasar dari
konsep keluarga sakinah. Di sini juga ada 5 kebutuhan pokok manusia yang harus terpenuhi di dalam keluarga. Yang pertama, kebutuhan spiritual. Yang kedua, kebutuhan pendidikan. Yang ketiga, kebutuhan ekonomi. Yang keempat, kebutuhan hubungan sosial. Yang kelima, kebutuhan kesehatan dan pengelolaan lingkungan, termasuk tempat tinggal dan lingkungan yang sehat. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika membuat rumah, cari tetangga yang akan mendukung penguatan keimanan kita. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, untuk menciptakan suasana yang agamis di dalam rumah tangga dan beberapa kewajiban daripada suami istri, maka rumah yang kita idamkan selain dijadikan sebagai sarana untuk sholat malam, maka dalam hubungan sosial pasangan suami istri hendaknya bermasyarakat lewat masjid sebagai tempat beribadah untuk melakukan sholat berjamaah. Maka disitulah akan ada interaksi antara satu sama lain untuk saling menguatkan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.